Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana? Aduh, oke. Oke, biasa. Setelah beberapa kali percobaan ya, akhirnya bisa juga. Mm-mm. Alhamdulillah. Ya, Oke, alhamdulillah. Kalau lanjut lanjut. oke, kalau gitu mungkin saya ulangi dari awal kali ya, Mbak. Soalnya tadi kan Boleh, sempat Mbak. gitu. Mm. Oke, kalau gitu saya ingin menyapa teman-teman semuanya yang ada di sini. Mohon maaf atas kendala yang terjadi tadi beberapa menit lalu karena memang ada kendala di koneksi kami ya, di koneksi saya lebih tepatnya gitu. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum, selamat sore buat teman-teman Fastomers dimanapun kalian berada. Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat dan semangat menjalani aktivitas sehari-hari, meski saat ini kita sedang ada di kondisi pandemi COVID-19. Ya, saya ucapkan juga selamat datang di Foxcom Talk episode ketiga bersama saya Siti Aisyah. Kita akan sharing bareng mengenai topik kreatif content writing, merangkai kata, lipat gandakan, laba. Nah, sebagai informasi, Fastcom Talk sendiri merupakan program sharing session yang kami adakan secara langsung melalui Instagram bersama dengan para expert yang akan membahas tentang topik mengenai tentang bisnis, teknologi digital, dan pengembangan produk. Dan di sesi kali ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang perempuan muda, bertalenta, dan cukup aktif jadi speaker atau host di event nasional maupun internasional. Inilah dia, Nana Nurwasari. Halo, selamat sore Nana. Assalamualaikum. Kembali. Sore Oke. semuanya. Mohon maaf ya Mbak atas kendalanya tadi beberapa Gak kali. apa-apa. Oke. Ya, Biasa itu. iya Mbak. Senang sekali rasanya sore ini saya bisa ngobrol bareng sama Mbak Nana di acara Fast Mm. Talk 3 ini. Gitu ya. Gimana Mbak kondisi cuaca di Jakarta sore hari ini? Cukup terang apa mendung ini Mbak? Jakarta hari ini alhamdulillah nggak hujan, tapi semalam dapat apa namanya warning kalau misalkan 18 sampai 20 November bakalan ada hujan besar. Oke. Oke, semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat dan aman-aman saja Amin. gitu ya. Amin. Oke. Nah, Mbak Nana ini merupakan seorang penulis sekaligus editor di wargamuda.com. Beliau juga saat ini berprofesi sebagai content writer di Jakarta Smart City dan juga beliau juga pernah berpengalaman sebagai web content writer di studi ilmu. Gitu. Nah, Mbak Nana sebagai pembuka awal nih, boleh dong Mm. diceritakan sedikit kepada kita semua yang lagi nonton nih, warga muda itu apa sih Mbak? Oke, sebenarnya warga muda itu adalah suatu perkumpulan anak muda. Ya namanya juga warga muda ya, jadi perkumpulan anak muda yang sebenarnya kita tuh pengen jadi think tank, Mbak. Nah, think tank di mana kita pengen jadi penghubung antara pemerintah sama anak-anak muda. Karena sering banget kan nih para stakeholders mereka membuat kebijakan publik, tapi yang sebenarnya ada dampak ke anak muda, tapi sebenarnya itu nggak sesuai dengan apa yang anak muda butuhkan, apa yang anak muda inginkan, kayak gitu. Jadi si warga muda ini pengen bukan hanya membuat anak muda tuh menjadi partisipasinya tinggi, tapi juga mereka bisa jadi representasi di level politik dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, itu anggotanya sendiri itu terdiri dari para pemuda yang pasti ya. Mereka kebanyakan berasal dari mana nih Mbak? Indonesia atau luar Indo ada? Kalau warga muda tersendiri sebenarnya kalau kalau tim inti kita adanya base-nya di Jakarta, tapi kalau untuk relawan atau volunteer kita ada di 34 provinsi kayak gitu. Oke. Oke. Nah, topiknya sendiri di web warga muda itu berisi tentang apa saja ini Mbak berarti? Oke, macam-macam sebenarnya karena kita itu nulis tentang semua topik yang ada. Ada politik, ada sosial, budaya, bahkan seni. Bahkan yang isunya itu abstrak sekalipun nggak apa-apa, asalkan punya kaitannya sama pemuda. Jadi siapapun boleh nulis di Warga Muda, nggak hanya penulis, nggak hanya eh, aku sebagai editor juga, atau teman-teman yang mungkin udah bergabung sama Warga Muda, nggak hanya mereka aja. Jadi dari luar bisa ngirimin juga tulisannya ke kita, kayak gitu. Oke, kalau tadi kan dari warga muda ya, sekilas informasi mengenai warga muda. Nah, Iya. sekarang aktivitas kesehariannya Mbak Nana nih sebagai content writer di Jakarta Mm-mm. Smart City itu ngapain saja sih Mbak dari awal sampai akhir? Oke. Kalau, rutinitas sebenarnya namanya content writer biasanya nggak jauh-jauh dari yang namanya artikel ya, gitu kan. Nah, artikel ini
sebenarnya menjadi tugas utama kita di JSC. Cuma content writer di JSC itu sendiri dia nggak hanya nulis artikel, Mbak. Jadi dia ada nulis membuat copywriting, terus juga beberapa tim content writer itu ada yang nulis skrip untuk video, bahkan untuk infografis dan yang baru-baru ini karena kita pandemi kan jadi nggak bisa ngadain acara secara offline ya. Biasanya ada PRJ dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita go online semua. Jadi kita bikin acara-acara seperti JSC Talks kayak gitu. Jadi content writer juga terlibat di situ gitu. Oke, jadi kontennya sendiri itu jauh lebih kompleks atau general gitu ya Mbak, nggak melulu soal pemerintahan, soal Betul. politik, kayak Mm-mm. gitu ya. Oke, nah Mbak Nana, setiap orang kan punya kemampuan menulis nih ya, hampir Mm-mm. setiap hari kan kita nulis postingan di sosial media. Ada juga yang menulis di blog personal, atau ada juga yang menulis sebuah buku, atau Mm-mm. beberapa orang juga nulis di proposal ataupun Mm-mm. penawaran bisnis seperti itu ya. Benar. Nah, yang membedakan mereka dengan seorang content writer itu apa ini, Mm-mm. Mbak? Yang membedakan jelas beda banget karena walaupun mereka itu juga berkaitan dengan konten, tulisan, tapi ketika kita itu nulis blog, kita nulis misalnya bisnis proposal atau nulis caption untuk media sosial pribadi kita, itu sangat berbeda sama content writer. Karena ketika kita menjadi content writer, itu artinya kita menulis konten-konten tulisan yang ada dasarnya. Dasarnya itu biasanya kita pakai organizational value, maksudnya nilai-nilai perusahaan yang memang kita sedang bekerja di dalamnya. Atau kita mengarah pada produk yang memang lagi pengen kita pasarkan atau kita promosikan gitu. Sedangkan kalau misalkan nulis blog atau bikin buku atau nulis caption itu kan kayak mau-maunya kita aja gitu ya, strukturnya nggak ada, tatanannya nggak ada gitu. Jadi Oke, sangat berbeda. oke, berarti kalau bisa saya simpulkan kalau penulis pada umumnya kalau kita nulis di sosial media dan kawan-kawan itu nulis tanpa tujuan gitu ya Mbak, dalam arti Benar, suka benar. suka gitu. Nah, Betul. kalau kan content writer dan penulis-penulis kalau kita update status dan Hmm. sebagainya. Kalau Mm-mm. sekarang perbedaan antara content writing dengan content marketing sama copywriting itu ada di mananya nih Mbak? Kan beberapa orang juga mungkin suka kebalik ya Mbak. Ini pengalaman saya Mm-mm. awal itu ya, kadang suka kebalik nih antara content writing, content Heeh. marketing sama copywriting kayak gitu. Nah, Hmm. kalau hanya mungkin mereka sama-sama nulis gitu ya Mbak ya, menciptakan Betul. tulisan. Betul. Nah, kalau perbedaannya sendiri nih, kalau menurut Mbak Nana itu apa ini antara konten marketing, copywriting, sama content writer? Mm-mm. Iya, tiga itu kan berhubungan dengan tulisan seperti tadi Mbak Isa bilang gitu ya. Tapi yang membedakan adalah gaya penulisannya sebenarnya. Kalau misalkan kita sebagai as a content writer, kita nulis content writing, itu tandanya kita harus menulis suatu informasi atau isu secara informatif gitu. Jadi ketika orang-orang pengen tahu detail informasinya, maka dia harus membaca artikel yang ditulis sama si content writer. Tapi kalau misalkan seseorang pengen yang cepat, terus ada tindakan langsung dari si pembacanya itu, maka itu arahnya ke copywriting sebenarnya. Jadi makanya copywriting itu ciri khasnya adalah singkat, padat, jelas, dan dia itu langsung persuasif. Karena ketika persuasif, orang ketika membaca, oh gue langsung ada tindakan, saya sebagai pembaca beli atau enggak, kayak gitu. Jadi udah ada ininya, actionnya gitu. Sedangkan kalau misalkan content writing, ketika si pembaca baca, dia tujuannya hanya kayak, oh begini detailsnya, oh ternyata ini tuh begini, kayak gitu. Tapi dia belum tentu mengambil langkah iya atau enggak, kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan content marketing, dia sebenarnya jangkanya lebih panjang dibandingkan copywriting. Kalau copywriting dia tuh short term buat apa namanya pengambilan keputusan dari si pembaca. Kalau konten marketing ini dia bisa dipakai buat jangka panjang juga. Ya tentu aja karena marketing berarti urusannya sama pemasaran gitu. Jadi dia itu kadang-kadang bisa mencampurkan unsurnya si content writing, bisa juga copywriting gitu. Tapi dia lebih ke sebuah produk. Benar. Berarti kalau boleh saya simpulkan nih, berarti perbedaan antara masing-masing entah content writing, Mm-mm. copywriting, atau content marketing itu terletak pada goal-nya ya Mbak ya. Dan yang Benar. dari goal ya nantinya akan menentukan style dari masing-masing tulisan. Betul begitu? Betul banget. Oke, Mm-mm. oke. Nah, sekarang kalau saya lihat nih Mbak ya, setiap organisasi atau perusahaan Mm-mm. itu saat ini
dia berperan juga sebagai publisher. Artinya mereka setiap hari memproduksi konten, entah itu di sosial media, di website perusahaan, email newsletter. Nah, bentuknya sendiri itu bisa berupa konten, tulisan, ataupun audio visual, kreatif audio visual, seperti itu. Nah, pertanyaan saya lalu, sebegitu pentingkah seorang content writer ini buat bisnis, Mbak? Menurut Mbak Nana itu, eh, pandangan Mbak Nana mengenai tren ini tuh seperti apa sih, Mbak? Oke. Em, Menurut aku tren ini mulai muncul ketika pandemi datang ya. Jadi ketika pandemi datang semua orang tuh go online gitu rather than offline. Nah, menurut aku tren kayak gini sebenarnya bagus karena semua orang jadi berani buat speak up, semua orang berani jadi buat nulis gitu. Walaupun konten mereka itu nggak harus seperti content writer gitu yang terarah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan banyak tuh kayak orang bikin podcast, bikin video singkat, bahkan kita lagi IG live kayak gini itu kan juga sebuah konten gitu kan. Ya, Eh betul. gitu. Terus kalau misalkan kita tanya lagi, bisnis perusahaan masih butuh nggak sih content writer kalau semua orang bisa bikin konten setiap harinya gitu? Menurut aku, selagi di dunia ini masih ada tulisan, content writer akan selalu terus dibutuhkan sih. Gitu. Jadi kita perlu tahu semua orang itu bisa nulis, tapi nggak semua orang bisa nulis dengan baik. Nggak semua orang Oke, bisa nulis dengan benar, kayak gitu. Bahkan penulis tuh ada yang abstrak nulis nggak pakai 5W 1H gitu. Sedangkan kalau kita targetnya customer oriented, itu kita masih perlu yang namanya 5W 1H. Karena pasti kan si buyers atau si klien itu akan mikir, kenapa kenapa produk kamu, terus apa emang produk kamu, mengapa dan lain sebagainya. Jadi si content writer inilah yang benar-benar bisa mengolah semua 5W1H itu gitu, rather than hanya membuat sebuah konten yang memang persuasif membuat si buyers itu mau membeli produk kita gitu. Jadi intinya selagi masih ada tulisan di dunia ini, content writer masih aman. oke, gitu. Nah, apakah ini berarti kemudian meng-hire seorang content writer itu merupakan sebuah investasi nih, Mbak, bagi perusahaan? Terus apa sih keuntungan perusahaan itu dengan meng-hire seorang content writer itu, Mbak? Mm-mm. Kalau menurut aku tentu ya, ini menjadi suatu keuntungan bagi institusi, bisnis, perusahaan, bahkan organisasi kecil-kecilan pun juga perlu yang namanya content writer. Kenapa? Karena adanya content writer itu membuat algoritma sosial media dari entah itu perusahaan atau institusi itu berjalan dengan baik, bahkan meningkat gitu. Contoh kecilnya gini, misalnya aku bikin suatu pergerakan kecil-kecilan organisasi. Ketika aku bikin acara, pasti aku perlu caption untuk poster yang akan aku publikasikan. Dan itu kan Ya, perlu peran dari content writer juga ya, meskipun si content writer itu sedang tidak menulis artikel, tapi dia lagi mikir caption yang menarik apa ya, biar orang-orang tuh mau datang ke acara gue, kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa benefit sebenarnya yang akan didapatkan sih sama perusahaan ketika mereka meng-hire content writer. Pertama, optimasi SEO. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang membedakan antara content writer sama ketika dia nulis konten as a content writer dengan nulis konten hanya sebagai blog atau caption media sosial dan lain sebagainya. Kita pasti akan pakai SEO yang mana ketika dicari title-nya atau judulnya di Google itu langsung ada nemu judul artikel kita gitu. Karena kan kita pengen mendapatkan banyak pembaca yang baca artikel atau konten kita gitu kan. Jadi benefit yang pertama yang bisa perusahaan dapatkan adalah optimasi SEO, terus algoritma yang tentunya semakin meningkat, dan paling penting adalah kredibilitas atau kepercayaan dari si pembaca. Karena kalau misalkan tidak ada content writer, maka konten-konten si perusahaan itu bakalan stuck. Kenapa stuck ya? Karena nggak ada yang nulis, kayak gitu simpelnya. Sedangkan kalau dia nge-hire content writer, misalnya setiap hari, satu hari, at least dia produce satu artikel tentang produk dari perusahaan itu. Maka kalau ada terus kontennya, berarti si calon pembeli atau si pembaca itu pasti bakal mikir, oh iya ini kayaknya websitenya aktif, berarti terpercaya kalau aku beli di perusahaan ini atau di website ini, kayak gitu. Itu simpelnya seperti itu. oke, berarti salah satu poin yang saya tangkap nih tadi Hmm. mengenai perusahaan perlu meng-hire seorang creator, content writer itu salah satunya berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengkomunikasikan nilai brandnya kepada orang lain dan menjaga kredibilitas
di mata orang-orang atau konsumen seperti itu ya Mbak ya gitu. Betul. Yang menarik berarti seorang content writer juga dia harus menguasai ilmu SEO, copywriting dan Mm-mm. sebagainya gitu ya. Wow, Betul. menarik. Nah, iya, Mbak Nana. Nah, berbicara mengenai prospeknya sendiri itu gimana, Mbak? Ini kan kalau misalnya saya flashback ke tahun-tahun sebelumnya, itu kan Mm-mm. profesi yang berkaitan dengan kepenulisan, itu menurut saya peminatnya agak kurang nih, Mbak ya. Gitu. Salah satu alasannya itu masalah income atau fee-nya Mm. gitu. Mm. Cuma ini kondisi ini berbanding kebalik ketika kita di era digital, di mana beberapa banyak perusahaan-perusahaan berbasis teknologi digital seperti startup misalnya, mereka banyak meng-hire orang-orang yang memiliki kemampuan atau skill di bidang kepenulisan. Misalnya ada buzzer, ada content writer, ada UX writer, ada copywriter, dan sebagainya. Nah, kalau Mm. pandangan Mbak Nana sendiri, prospek jenjang karir seorang content writer itu bagaimana nih Mbak? Dilihat dari jenjang karir maupun income nih yang akan didapatkan. Oke, menarik. Jadi ada dua keywords di sini aku ambil jenjang karir sama income-nya gimana gitu ya. Kalau dari sisi income, sebenarnya aku nggak bilang bahwasannya para milenial atau anak-anak muda yang lulus kuliah, mereka bekerja menjadi content writer langsung kaya. Itu sangat tidak Ya, menjamin. Jadi kalau mau kaya instan, better nggak jadi content writer sebenarnya. Karena content writer itu adalah suatu profesi yang emang susah-susah sekarang, tapi kamu akan punya banyak skills yang berkembang di kedepannya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ketika kita menjadi content writer sekarang, ketika misalnya masih muda dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun, kedepannya kamu bukan hanya menjadi content writer, kamu bisa jadi content strategis, kamu bisa jadi content editor, penulis buku, bahkan narator, di mana orang-orang yang berbicara itu pasti mereka juga punya kemampuan untuk menulis, kayak gitu. menulis. Gitu. Jadi kalau misalkan masalah income, memang mungkin nggak akan langsung ada dampaknya, tapi dengan kamu bekerja menjadi content writer, itu tuh kamu sebenarnya lagi memupuk skill-skill baru untuk profesi selanjutnya nanti di masa depan gitu. Dan kalau tadi jenjangnya itu tadi, biasanya kalau dari content writer itu dia dimulai dari junior content writer. Setelah itu dia nanti akan naik menjadi senior content writer, terus bisa jadi content editor, bahkan bisa jadi content strategis. Dan yang bonusnya tadi aku bilang, kalian nanti di masa kedepannya bisa bikin nulis buku baru buku baru solo gitu, atau mungkin jadi narator kayak gitu. Oke, jadi prospeknya jauh lebih scale up, kemampuannya jadi Betul. kembang gitu ya Betul, Mbak ya. heeh, betul banget. Bahkan kalau kita lihat pahlawan-pahlawan zaman dulu pun mereka pasti punya buku. Contohnya Tan Malaka, mereka nggak lepas, dia nggak lepas dari nulis gitu. Jadi eh, si content writer ini adalah sebuah profesi yang memang bukan hanya orang-orang yang bisa nulis aja, tapi ketika lo nggak ada, karya-karya kita tuh bisa dibaca gitu sama orang-orang terdekat dan orang-orang luas. Menarik dan seperti Mbak Nana ini yang saya dapat informasinya kan Mbak Nana ini kan kalau nggak salah itu lulusan ilmu politik. Betul ya Mbak ya? Iya bener. Iya. Dan sekarang menariknya luar biasanya itu terjun ke bidang content writer dan cukup punya pengalaman yang itu cukup menarik ya di beberapa tempat juga dengan posisi juga yang sangat strategis. Itu yang bikin saya penasaran itu Mbak, itu gimana ceritanya Mbak Nana bisa kecemplung tuh akhirnya di content writer? Itu gimana Oh, cerita? oke. Kalau kenapa kecemplung di content writer sebenarnya gini, aku itu udah suka nulis dari umur 5 tahun. Jadi dulu pas 5 tahun aku udah sering bikin cerpen-cerpen, karena cerpen itu kan konsepnya cerita bersambung juga ya. Jadi kadang aku tuh orangnya suka bosenan yang kayak udah bosen dan aku punya imajinasi baru, aku akan lanjut dengan cerpen baru gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, aku itu termasuk ke dalam orang yang tidak mengasah skill menulis aku gitu. Jadi ketika aku lulus dari Malaysia, aku balik ke Indonesia, aku memulai karir pertama aku sebagai web content writer di studi ilmu. Kenapa begitu? Karena uh, untuk mendapatkan pekerjaan dengan bidang political science di Indonesia itu susah kalau nggak ada orang dalam. Ibaratnya gitu ya konteksnya. Jadi ya aku tetap menjalankan passionku di bidang politik, tapi dalam tulisan.
Dan dalam tulisan ini bisa aku kayak opini tentang isu-isu terkait isu-isu terkini politik atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan program misalnya kayak kerjaan aku sekarang di JSC aku nulisnya tentang program-program DKI Jakarta. Walaupun itu tidak ada unsur politiknya tapi kan itu sangat berguna buat masyarakat DKI Jakarta sendiri gitu ketika membaca artikel kita. Jadi ada nilai kepuasan sendiri gitu aja. Oke, menarik kayak gitu. Nah, Mbak Nana, saya masih punya daftar pertanyaan nih yang akan Mm-mm. saya tanya ke Mbak Nana. Tapi saya ada sedikit kuis nih buat Mbak Nana gitu ya. Boleh. Mungkin cepat ya, gitu. Jadi nanti saya akan Oke. iya, jadi nanti saya akan bacakan kuisnya. Nanti Mbak Nana silakan bisa langsung dijawab dengan cepat Oke. tanpa mikir lama nih Mbak. Kayak gitu. Alright. Boleh saya, Oke. ya, boleh saya mulai dari sekarang? Boleh, boleh, boleh. Oke, oke. Untuk pertanyaan pertama, lebih gampang nulis judul atau paragraf awal? Nulis judul Oke, suka judul panjang atau pendek? pendek, Oke, paling pendek biasanya Mbak Nana nulis judulnya berapa suku kata ini? 6 suku kata. 6 suku kata, wow. Iya. Nah, ini pertanyaan kuis berikutnya, nulis judul dulu, baru body text, atau body text dulu, baru judul? Nulis judul dulu. Oh, gitu. Judul yang clickbait atau informatif? Informatif. Oke, konten receh tapi viral, atau konten berbobot tapi traffic rendah? Yang pertama, Konten receh tapi viral ya, kenapa nih iya. alasannya? Nana? Konten recehnya itu sebenarnya aku kerecehannya itu aku taruh di paling akhir sih sebenarnya. Jadi Oke. taruh informatif dulu, nanti pas lagi di kata penutupnya biar orang-orang nggak terlalu udah tegang nih baca fakta, data dan isu-isu politik. Nanti aku tutup dengan kalimat receh biasanya kayak gitu. Oke, berarti kalau saya dengar nih kan anggapannya kalau yang konten-konten yang viral itu itu kan identik dengan hal-hal yang negatif gitu. Tapi berarti Ah, kalau nggak semuanya ya Mbak, asal kita nggak tahu semuanya. porsinya. Oke, Betul, oke. betul. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kuis berikutnya. Hmm. Menulis di tempat sepi atau ramai? Aku lebih suka di tempat sepi sih. Mm. Oke, nulis teks copy atau artikel website? Artikel website. Artikel website ini. Hmm. Di JSC sendiri tuh Mbak Nana pernah nulis teks copy nggak ya? Iya, karena setiap minggu itu pastinya content writer kita dapat tugas untuk nulis copywriting selain dari artikel kayak gitu. Nah, itu ada perbedaan nggak Mbak ketika nulis copywriting terus ke lanjut ke content writing gitu ada perbedaan cukup cukup kelihatan cukup dalam gitu? Kalau perbedaan sebenarnya enggak ya, cuma kalau misalkan copywriting aku rasa aku lebih lama menulisnya karena kan copywriting itu konsepnya dia harus singkat, padat, jelas sih gitu kan. Sama namanya langsung persuasif gitu. Jadi karena aku ini kekurangannya sebagai penulis adalah aku lebih suka menulis yang panjang-panjang. Jadi walaupun artikel disuruhnya 500 kata, kadang-kadang aku nulis 700 kata. Itu sebuah kekurangan menurut aku. Nah, jadi ketika aku mendapatkan tugas copywriting, biasanya itu aku perlu beberapa waktu tertentu yang memang oke ini harus lebih concise, harus lebih pack dan singkat kayak gitu. Jadi itu ada tantangannya sendiri sih kalau misalnya copywriting untuk aku sendiri. Oke, oke. Saya lanjutkan ke pertanyaan quiz berikutnya. Mm-mm. Nulis topik politik dan pemerintahan atau pop culture? Politik. Ya, tetap politik Iya, ya, setiap sama iya. politik. Oke. Oke. Paid promotion atau konten kreatif? Sorry, gimana kan? Paid promotion atau konten kreatif? Konten kreatif. Konten kreatif. Oke, Iya. terima kasih jawabannya. Oke, udah Siap. selesai. Nah, cara tentang konten kreatif nih, tadi kan Mbak Nana sudah milih nih ya antara paid Mm-mm. promotion atau kreatif. Mbak Nana milih konten kreatif. Bicara tentang Mm-mm. konten kreatif, sepengalaman Mbak Nana ketika menjadi penulis maupun editor di wargamuda.com, kira-kira kriteria konten yang dikategorikan kreatif itu yang seperti apa ini, Mbak? Oke, kalau misalkan kita itu kan dibilang kreatif juga nggak terlalu kreatif banget ya, karena kita tuh ngikutin dengan isu-isu terkini gitu. Maksudnya dalam hal artiannya gini, kreatif itu kan kadang-kadang orang berpikir adalah sesuatu hal yang receh, clickbait, terus yang nggak nyangka-nyangka plot twistnya dan segala macam.
Sedangkan kalau misalkan di warga muda itu kita bebas mau bahas tentang topik apa aja, tapi selagi itu dikaitkan dengan isu kepemudaan kayak gitu. Nah, palingan sih kalau misalkan tentang kreatifnya itu kita buat kayak apa ya, kata pembukanya lebih menarik misalnya karena kan pembaca bakalan ditentukan dia bakal baca selanjutnya artikel kita itu kan dari 1 menit awal lah ibaratnya gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh pakai kalimat yang memang menyegarkan. Misalnya waktu itu aku pernah nulis tentang artikel bagaimana cara pemuda melawan corona. Jadi di depannya itu aku udah nulis kayak stop, jaga jarak, tanda seru. Jadi orang-orang yang mungkin belum tahu tentang social distancing atau physical distancing, mereka pas baca artikel aku kayak apa nih kok stop kok jaga jarak kayak gitu. Jadi permainan kalimatnya aja sih dari pembuka sama penutupnya itu aku mainin di situ kreatifnya. Oke, jadi main-main kata ya, bener kan Iya. bahasanya? Oke, oke. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan sesi berikutnya ini saya mau informasikan kepada teman-teman semuanya, barangkali teman-teman punya pertanyaan, ingin bertanya langsung kepada Mbak Nana mengenai content writer, baik itu untuk tujuan bisnis, personal branding, maupun edukasi. Silakan langsung tuliskan pertanyaan kalian ke kolom komentar, atau kalian bisa manfaatkan fitur question yang ada di Instagram sekarang gitu. Jadi kalian klik tanda tanyanya tuh tanda tanya terus kalian tuliskan pertanyaannya kayak gitu. Nah, sepertinya sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan saya, ini saya akan membacakan dulu nih Mbak Nana. Ada pertanyaan Iya. yang masuk nih. Ada pertanyaan masuk. Oke. Yang pertama ini dari Barkah 09. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya bagaimana cara memotivasi diri untuk menulis. Ini pertanyaan dari Pak Barka, ini bagaimana nih Mbak cara memotivasi diri untuk kita mau nulis? Kayak gitu. Oke. Menarik nih, karena menurutku semua orang itu memiliki skill menulis, tapi permasalahannya adalah mau atau enggak gitu. Nah, buat Barka makasih atas pertanyaannya. Kalau aku sendiri, cara aku memotivasi untuk menulis adalah begini. eh, ak- aku selalu berpikir bahwa hari ini aku hidup tapi besok aku mungkin gak hidup. Ini agak-agak religi sedikit gitu ya Mbak ya. Gak apa-apa kan? Jadi aku berpikir Pak. oke, hari ini aku hari ini aku hidup tapi mungkin besok nggak hidup. Nah, ketika misalnya aku besok sudah tidak ada, maka orang-orang bakalan mencari apa yang pernah aku tulis gitu. Misalnya itu bakal berguna banget buat semangat hidup mereka, buat motivasi mereka dan lain sebagainya gitu. Plus, kalaupun emang itu tidak bisa memotivasi mereka, setidaknya bisa memberikan mereka suatu edukasi. Misalnya, aku menulis tentang teori politik apa gitu, aku jadikan artikel yang begitu ringan. Ketika aku misalnya nanti sudah tidak ada, maka orang-orang yang menulis artikel aku kayak, oh ini nih buat tugas bisa nih penulisnya namanya Nanan Ruesari, aku pakai gitu kan. Pendapatnya dia, aku bisa masukin dan lain sebagainya. Jadi kenali dulu kalau misalkan pengen nulis, jadikan itu sebagai amal jariah sih gitu. Jadi dengan kita mengingat itu jadi amal jariah juga, kalau nulis tuh bukan yang menjerumuskan orang kayak clickbait dan menipu-nipu orang gitu. Jadi kayak, oh ini tuh nanti bakalan ada balasannya juga kayak gitu. Oke, Terus oke. em, selain itu, kalau misalkan memang masih belum ada motivasi dari hal yang tadi aku kasih tahu, mungkin bisa cari me time. Kayak nyantai, santai-santai gitu, relax dengan diri sendiri, sampai nanti akhirnya ada melihat kejadian apa, terus nanti bakalan, ih kayak bagus ya kalau gue nulis tentang ini, kayak gitu. Jadi ide tentang nulis dan motivasi tentang nulis tuh bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Oke, menarik. Berarti kalau ini menarik sih. Tadi motivasinya Mbak Nana itu bicara tentang masalah hidup ya. Dan setelah Mm-mm. ini saya pernah membaca ini berarti Mbak. Sejarah itu mungkin akan hilang kayak gitu. Tapi ketika dia dituliskan, sejarah itu akan tetap ada sampai ke generasi berikutnya karena sebuah tulisan gitu. Setuju. Oke, oke. Nah, tapi benar nggak sih Mbak kalau menulis itu bakat atau menulis itu ya karena kadang kan saya tanya ke beberapa teman kadang kenapa kamu nggak nulis? Kayaknya bakat saya Mm, bukan di nulis kayak gitu. Itu sebenarnya mm. bakat atau bisa dilatih sih Mbak kalau menulis itu? Kalau nanya pendapatku, aku rasa menulis itu bukan suatu bakat, tapi suatu hal yang diasah. Konteksnya bisa kayak aku tadi ya, aku dari umur 5 tahun mungkin aku udah suka nulis dan mungkin itu bisa dikatakan bakat gitu karena waktu aku nulis cerpen yang baca itu tante-tante aku dan mereka kayak kayak
gergetan kayak, kok cerpen yang ini nggak dilanjutin sih, ayo dong tante pengen baca lagi gitu kelanjutannya. Tapi karena aku udah nggak mau melanjutkannya, aku ngerasa bosan. Jadi ya udah, ketika aku pas besar, aku akhirnya mendapatkan peluang kerja sebagai web content writer waktu itu, jadinya aku mulai mengasah lagi tulisan aku. Mungkin kalau waktu itu aku nggak dapat peluang itu dan memilih pekerjaan lain, ya sampai sekarang mungkin aku nggak nulis di Warga Muda, aku nggak jadi content writer di JSC dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi menurut aku semua orang itu punya bakat nulis gitu, walaupun dia itu adalah seorang speaker misalnya. Aku lebih suka berbicara dibandingkan nulis, tapi pasti ada momen-momen tertentu yang dia nggak bisa bicarakan dan dia bisanya menulis untuk mengutarakan itu kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Bella Augina. Pertanyaannya, Kak, gimana solusinya kalau lagi dikejar deadline, tapi ide Mhm. nulis malah lagi mentok? Wah, ini pasti Hmm, lagi, itu gimana? Bener banget tuh. setuju. Gimana? Makasih Bella, pertanyaannya. Itu challenging banget ya. Bahkan aku sebagai penulis juga sering banget, masih sering untuk menghadapi kenyataan itu gitu. Misalnya deadline besok, terus sampai sekarang kayak, ya ampun nih paragraf satu aja belum kelar kayak gitu. Jadi biasanya aku kalau kayak gitu mengakalinya adalah, eh iya besok memang ada deadline, tapi tenang sendiri, tenang sedikit, terus carilah inspirasi dulu. Cari inspirasi itu kamu bisa nonton nonton apa namanya YouTube, konten-konten di YouTube, atau baca buku dulu. Dan paling penting adalah diskusi. Biasanya kamu bisa diskusi sama kolega kamu sesama content writer, atau sama orang-orang yang bahkan nggak punya bakat nulis katanya gitu. Maksudnya jangan nanya gue nggak punya bakat nulis misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa, baca aja sebagai orang awam misalnya, menurut kamu tulisan aku nih kurang apa dan lain sebagainya gitu. Jadi hal itu masih sering aku lakukan juga sampai sekarang. Jadi misalnya aku mau nulis artikel di Warga Muda dan aku masih belum pede, biasanya aku ngasih ke teman-teman terdekat aku dan nanti mereka ngasih masukan kayak gitu. Ya, Ini jadi semangat. Oke, ini jadi tips nih menarik kan karena memang beberapa kali saya temuin nih ada sebagian anak yang ketika saya tanya kenapa kamu nggak nulis kayaknya aku nggak bisa nulis di AS gitu kata siapa Hmm, kayak gitu aku gitu kan. Menurut saya tunjukin dulu tulisan kamu ke orang lain biar orang lain mm, yang menilai gitu betul ya mbak ya. benar. Betul banget, betul banget. Bahkan kadang orang nggak terpikir kayak, ih tulisan kamu ternyata unik ya, kayak gitu kan kita nggak pernah tahu hal itu. Oke, oke. Oke, itu tadi baru pertanyaan dua ya, dua pertanyaan dari teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain mau ada pertanyaan, bisa langsung sekali lagi ya, bisa langsung tuliskan pertanyaan kalian di komentar atau di fitur pertanyaan yang ada di Instagram. Gitu. Nah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, nih, Mbak, yang sesi kedua. Hmm, Judul kan poin penting ya Mbak saat kita mau create sebuah konten. Kayak gitu. Dari judul mm, itu tentukan seseorang akan melanjutkan untuk membaca konten kita atau enggak. Gitu. mm, mm, Seorang copywriter ternama David Ogilvy dia menulis sebanyak 104 kali hanya untuk menulis headline judul gitu mm, ya. mm. Juga ada juga yang James Schwartz itu dia butuh waktu seminggu nih hanya untuk nulis 50 paragraf pertama untuk sebuah headline mereka untuk teks copy kayak gitu. Nah, kalau versinya Mbak Nana sendiri itu membuat judul atau membuat judul yang mencuri perhatian orang itu yang seperti apa sih Mbak? Membuat judul ini sangat menarik ya, karena ketika orang mau baca sebuah artikel, kadang mereka ngeliat dulu judulnya. Walaupun sometimes sering banget, udah sometimes sering banget kan, jadi sering banget dari judul itu nggak menggambarkan isi dari artikel atau isi dari konten itu gitu. Makanya kan orang-orang banyak yang melakukan clickbait gitu ya, biar orang ngeklik dulu deh gitu, naikin algoritma dan segala macam. Tapi menurut aku untuk membuat judul yang menarik itu kita harus tahu budaya dulu. Kenapa Hmm, budaya? Karena gini, akan ada perbedaan ketika kita menulis di Indonesia, konten untuk di Indonesia sama konten untuk di luar negeri. Nah, orang Indonesia ini suka segala sesuatu yang disingkat-singkat, hmm, panjang tapi dia suka disingkat-singkat. Plus yang kedua adalah orang Indonesia suka sesuatu yang berirama. Karena kan kita itu budayanya suka berpantun, suka apa namanya ya syair-syair gitu ya. Jadi itu salah satu ciri khas. Nah, kenapa kenapa begitu? Karena ketika kita menulis judul yang berirama sama ujungnya, at least
dengan katanya, itu orang akan mudah cepat inget masuk ke dalam alam bawah sadar mereka si pembaca itu. Contohnya kayak judul kita hari ini aja deh. Itu kan belakangnya ada A dengan A-nya gitu kan. Jadi orang akan lebih mudah ingat. Nah, bisa aku kasih contoh lagi gini. Aku pernah nulis subtitle dengan gini. Kendala akademi di masa pandemi. Jadi sama-sama mimi gitu. Jadi pas lagi orang membaca tuh kayak enak aja gitu, teratur. Nah, itu pertama kita harus tahu budayanya sih, budayanya. Oke, sampai sedetail itu Mbak ya kita memperhatikan seorang content writer itu memperhatikan hanya untuk mengcrafting sebuah judul. Seperti itu. Betul. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk lagi nih Pak. Nah, ini dari AA Setianto. Selamat sore, Hmm. Assalamualaikum Pak An. Ini beliau ini merupakan CEO kami Mbak, CEO kami di Wah, halo Pak gitu. An. Terima kasih sudah diundang. Ya, ya, saya juga terima kasih gitu. Nah, pertanyaan dari beliau ini, what are the best way to learn writing skill? Bagaimana cara yang terbaik untuk belajar skill, mempelajari skill dalam menulis? The best way to Oke, learn writing is ya. oke. Kalau misalkan mungkin kita mencari di Google the best way to learn writing skills, itu bakalan banyak banget kayak 10 the best way, 100 the best way, mungkin kayak gitu ya. Cuman kalau aku mungkin hanya memberi 3 step aja sih sebenarnya. Yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah langsung dipraktekkan, dan ketiga adalah minta feedback dari orang-orang terdekat kita. Oke, aku bahas ya, kenapa baca gitu. Akankah sebuah bullshit, sebuah kebullshitan yang besar kalau seorang content writer itu menulis tanpa baca terlebih dahulu? Dia nggak mungkin nulis karena gini, ketika kita nulis sebenarnya itu kita sedang mentransform apa ya, mentransfer sesuatu yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, yang pernah kita lihat gitu. Jadi baca itu penting banget buat content writer. Entah dia melakukan riset kecil-kecilan, entah dia diskusi dulu sama orang-orang di sekitar dia, atau baca buku. Nah, ketika dia baca buku juga, mungkin dia bakalan punya pendapat-pendapat pribadi yang mengkritisi si penulis ini gitu kan kayak, kok dia nggak membahas tentang ini ya? Kok dia nulisnya begini ya? Wah, dia tipe nih, salah nih penulisannya, ketikannya dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah ada kritikan-kritikan seperti itu dalam diri sendiri, itu sebenarnya mendorong kita buat, ah udahlah, aku pengen membedakan dengan si penulis ini, aku akan menulis. Nah, yang kedua ini yang berat. Kadang kita udah ada judulnya, udah tahu mau nulis apa, tapi nggak dimulai-mulai. Ya. Banyak banget teman-teman aku yang nanya gini, nah ajarin nulis dong, ajarin nulis. Sebenarnya nulis itu gampang, cuma mulai aja dulu, gitu loh. Mulai aja. Walaupun di paragraf awal misalnya masih berantakan atau kayak gimana, nggak apa-apa. Lanjutin aja gitu, karena nanti pasti kita akan ada tahap di mana setelah tulisan itu selesai, kita akan baca ulang gitu kan. Oh ini kayaknya katanya harus diganti dengan ini, kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah dipraktekkan, sudah selesai, maka ajaklah teman-teman kita buat membaca untuk atau melakukan proofread terhadap tulisan kita gitu. Jadi untuk selevel aku yang mungkin aku dibilang sudah jadi penulis di JSC pun aku juga banyak kata-kata yang mungkin redundant yang seharusnya nggak aku taruh gitu. Dan itu aku sangat dibantu oleh teman-teman editor gitu yang ada di Jakarta Smart City gitu. Jadi menulis itu harus terus dipraktikkan ya, seperti kita belajar bahasa. Jadi ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah baca buku, langsung dipraktekkan, dan yang ketiga adalah melakukan proofread atau feedback dari teman-teman yang sekitar kita. Oke, 3 kuncinya ya Mbak ya, membaca, 3 kunci, menulis, dan feedback. Oke, dan itu betul. harus diulang-ulang secara Harus konsisten diulang-ulang, tentunya. benar. Oke, kayak gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ditunggu lagi buat teman-teman yang punya pertanyaan. Saya lanjutkan untuk pertanyaan saya ini, Mbak ya. Boleh. Kalau tadi Nana ya, kalau tadi Mbak Nana bicara tentang judul itu kita sesuaikan dengan budaya setempat, gitu ya. Kalau di Indonesia berarti orang-orangnya suka yang berirama seperti itu. Hmm. Nah, sekarang tipsnya nih Mbak, tips atau strategi agar konten kita itu menjangkau target audiens atau target segmen yang sudah kita tentukan sebelumnya. Itu Hmm. Betul. Ya, ini agak berkaitan dengan definisi content writing tadi ya. Kan content writing itu dia menulis dengan adanya arah dan tujuan, struktur dan lain sebagainya gitu.
Jadi gini, kalau misalkan kita pengen menulis konten yang memang menargetkan suatu segmen, itu sebenarnya lebih gampang dibandingkan ketika kita menargetkan multi segmen. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau kita udah punya segmen ya, berarti kita tahu budaya si segmen kita ini seperti apa yang mereka butuhkan, apa yang lagi in dan atau trending sama mereka gitu. Dan untuk lebih gampangnya kita bikin riset kecil-kecilan kepada yang kita lemparin ke si segmen itu gitu. Mereka yang akan menjadi responden kita. Nah, ketika mendapatkan informasi dari survei kecil-kecilan itu, kita pasti akan tahu, oh oke, mereka sekarang topik ini nih yang lagi sering dibicarakan sama, misalnya targetnya milenial, yang Ya. lagi trending sama milenial, topiknya ini nih, berarti kita harus nulis tentang ini, dan lain sebagainya. Tapi ketika multi segmen, yang tadinya awalnya segmen kita hanyalah targetnya ke milenial, tiba-tiba ada ibu-ibu muda, tiba-tiba ada bapak-bapak, ada dan lain sebagainya, ada anak kecil juga. Itu akan lebih susah, tapi ada caranya juga. Ada dua elemen yang menurut aku penting. Yang pertama adalah sertakan emosional. Emosional bukan berarti marah-marah atau mencak-mencak ya, tapi menggunakan rasa gitu. Dan yang kedua adalah sisipkan elemen manusiawi atau sorry, maksudnya humanis. Nah, kalau dua poin itu udah ada, ketika kita membuat suatu konten, misalnya konten marketing, itu pasti bakal kepegang. Kenapa? Aku kasih contoh salah satu ini ya transportasi online yang terkenal di Indonesia gitu kan. Nah itu dia itu juga kenapa dia trafficnya sangat tinggi karena dia itu menyertakan elemen-elemen humanis. Misalnya gini, tiba-tiba saya sebagai pengguna aplikasinya menerima notifikasi, halo selamat siang, kamu lapar ya? Yuk cek makanan ini. Jadi kan ketika aku mendapatkan itu kayak, oh my god, aplikasi aja tahu kalau gue lapar. Oh my god, dia perhatian banget dan lain sebagainya. Dan itu ada sisi humanisnya gitu. Atau mungkin konten-konten yang dari para filantropi ya, atau yang kita ngasih charity dan lain sebagainya, mereka itu juga bermain di sisi humanis dan emosional gitu. Jadi ketika kita membaca bukan hanya ada anak kecil yang nangis, bukan hanya remaja yang nangis baca kontennya, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak pun bisa tersentuh ketika membaca konten-konten mereka kayak gitu. Oke. Nah, berkaitan sama konten-konten yang humanis tadi, Mbak. Ini Mm-mm, apakah berkaitan berarti kan kita harus memasukkan unsur psikologi artinya gitu ya, Mbak ya. Apakah betul. memang semua value ya, apakah memang semua value-value yang ada di konten, misalnya Mm-mm. di ilmu jurnalistik nih ya, kan ada value-value tuh, value jurnalistik. Ataukah semua bicara tentang humanisme atau ya humanisme gitu atau emosional ataukah ada value-value value lain yang bisa kita mainkan nih, Mbak, di dalam konten kita nih? Mmm, Menurutku kalau value itu sangat luas ya, kalau misalkan memang content writer itu adalah terikat dengan perusahaan atau instansi atau organisasi, maka tugas pertama dia itu adalah menginternalisasikan semua nilai-nilai itu kepada diri dia. Jadi ketika dia menginternalisasikan semua value-value tersebut, ketika dia nulis itu nggak akan keluar dari value-value yang memang udah diajarin sama perusahaannya dia. Nah, nggak hanya sisi humanis, nggak hanya emosional, bahkan yang lucu-lucu yang tidak ada sisi humanis atau emosional pun bisa menjadi konten yang menarik as long as masih dalam koridor yang baik, yang benar gitu. Jadi bisa kita tambah dengan sisi kebudayaan atau sosial yang mungkin para pembaca belum tahu gitu. Jadi sebenarnya nulisnya bebas, nggak harus dengan humanis atau emosional. Tapi kenapa aku tekankan di dua hal itu karena begini, kita ini kan sekarang apa-apa lagi online ya, Ya. online, WhatsApp, Zoom, Instagram dan lain sebagainya. Itu membuat kita sulit untuk melihat reaksi seseorang. Apakah Mbak Aisyah sedang sedih? Aku nggak tahu, gitu kan? Sekarang kan mungkin aku seneng, aku senyum gitu, tapi lawan bicara kita nggak tahu gimana apa namanya emosional dia saat ini. Nah, kenapa dua hal itu menjadi penting? Karena humanis dan juga emosional itu bisa merambah ke pemikiran atau batin si pembaca tanpa dia harus bertatap muka gitu gitu kan. Jadi penting banget nih karena semuanya kita sekarang lagi go online, dua dua poin itu penting banget untuk dimasukkan ke dalam konten-konten kita kayak gitu.
Oke, nah bicara tentang humanisme tadi ya, humanis dan emosional itu saya Mm-mm. penasaran Mbak, gimana cara kita bisa tahu nih? Kita bisa tahu oh ini konten-konten yang humanis, yang emotional touch gitu. Itu kan Mm, pasti ada proses yang dilalui sampai kita benar. tahu menentukan ini dan itu. Nah, prosesnya sendiri itu seperti apa nih Mbak Nana? Yang biasa Mbak Nana lakukan sampai akhirnya Mbak Nana memasukkan unsur itu ke dalam konten yang Mbak Nana bikin nih. Oke. Kuncinya adalah diskusi sih, baik diskusi offline ataupun online. Itu nggak harus diskusi secara formal, tapi misalnya dengan chatting bisa atau dengan video call bisa. Misalnya gini, ketika menulis tentang konten-konten di Jakarta Smart City atau konten-konten yang berhubungan dengan Jakarta, kadang-kadang teman-teman content writer juga yang lain minta masukan dari teman-teman yang tidak bekerja di lingkungan pemerintah. Jadi kayak apa sih harapan kamu buat Jakarta? Apa sih ini dan sebagainya? Itu kan kita pasti bakalan mendapatkan input-input yang bervariasi gitu kayak oh ternyata aku belum menyentuh tulisan di topik yang di sisi ini atau di sini gitu karena selama ini kita mikirnya hanya A sedangkan orang-orang mikir ada B ada C kayak gitu jadi karena humanis dan emosional itu berkaitan dengan manusia maka kita juga harus mengambil sumbernya dari manusia gitu caranya adalah diskusi itu sendiri kayak gitu. Ngobrol, gitu, diskusi gitu ya Iya, bersama. Jadi seorang content writer juga aktif ngobrol sama orang-orang dong berarti. Kayak gitu. harus. Betul. Makanya tadi aku bilang kenapa content writer itu nggak hanya menjadi content writer di hari ini, tapi mereka bisa jadi future narrators, mereka bisa menjadi pemimpin dan lain sebagainya gitu. Jadi ya terus berkarya dan terus cintai menulis lah ibaratnya. Oke, oke lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau Mm-mm, seorang copywriter kan dia bekerja sama dengan divisi yang lain ya Mbak. Kayak ada benar. misalnya ada marketing atau product owner kayak gitu. Nah, Mm-mm. sementara content writer sendiri di Mbak Nana di JSC itu sendiri itu Mbak Nana kerja sendiri atau juga melibatkan tim yang lain ini Mbak? Oke. Kalau misalkan di kantor kami, di JSC, itu menulis konten itu kita hanya dari tim content writer-nya aja. Nah, content writer ini ada di bawah departemen atau divisi komunikasi. Nah, jadi kami secara nggak langsung tidak berkaitan dengan tim-tim yang lain. Cuma ada beberapa job task yang memang kita memerlukan apa namanya kontribusi dari tim-tim lain. Contohnya yang tadi aku bilang karena kita sekarang nggak ada acara-acara offline, jadi kan kita semuanya go online nih. Kita bikin JSC Talks atau JSC Lab atau mungkin ngobrol Jakarta dan lain sebagainya. Nah itu kita melibatkan tim-tim lain dari tim marketing, dari tim analisis produknya, dari tim product trainer dan lain sebagainya. Karena kan mereka juga nanti bakalan harus tahu nih, oh ini yang diperlukan sama warga Jakarta di daerah sini adalah topik tentang ini dan lain sebagainya gitu. Jadi comms atau content writer nggak bergerak sendirian kalau misalkan untuk event. Tapi kalau untuk konten, kami memang hanya tim content writer aja. Oke, itu semua konten di website, sosial media dan semuanya berarti Mbak ya? Yang Iya, di betul. Mm-mm. Oke. Tapi mungkin Oke. kalau ada beberapa hal informasi yang kita perlukan dari tim lain ya memang kita akan bertanya. Cuman biasanya kita memang berjalan as a group aja gitu content writer. Oke, oke. Nah, sebagai seorang manusia nih, Mbak ya, pribadi nih, Mm-mm. kan pasti punya style style masing-masing ya, style style Iya, penulisan masing-masing gitu, kayak Mbak iya Nana betul. misalnya kayak gitu. Sementara perusahaan sendiri atau organisasi tempat Mbak Nana bekerja itu pasti Mm-mm. juga punya value sendiri gitu. Nah, Iya betul. bagaimana caranya Mbak Nana menjaga tulisan itu tetap keep in mind dengan visi, misi atau value dari perusahaan tanpa Mm-mm. tercampur dengan style dari Mbak Nana sendiri ini. Betul. Oke, ini menarik banget Mbak Aisyah, karena kan kadang-kadang kita sebagai penulis itu, bahkan gini, researcher pun dia bisa memiliki tendensi bias gitu kan, yang seharusnya dia nggak boleh menaruh perspektif dia atau opini dia, dia malah menaruhnya gitu. Nah, itu juga terjadi di content writer gitu. Kadang-kadang kita kayak gemes, aduh aku maunya nulis ini nih karena aku berpikir seperti ini kayak gitu. Nah, itu ada cara buat kita mengakalinya sebenarnya. Pertama adalah ketika kita sudah menjadi seorang content writer di suatu institusi atau perusahaan, pastikan bahwa nilai-nilai perusahaan tersebut benar-benar terinternalisasi di diri kita. Jadi ketika nilai-nilai itu sudah terinternalisasi, ketika kita mau menulis itu pasti bakalan, oh enggak deh, ini kayaknya bakalan ada sensitivitas ini deh, atau
ada hal-hal kritisi lain yang memang kita pikirkan ketika kita mau menulis itu di tulisan kita. Nah, yang kedua adalah pentingnya editor atau bertanya dengan kolega-kolega kita sesama content writer. Jadi ketika kita nulis, terus kita misalkan ada satu paragraf yang kita ragu, kita bisa nanya, baca deh, menurut kamu paragraf yang ini bakalan ini nggak sih, sensitif nggak sih, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dua hal itu. Pertama adalah yang tadi apa namanya, internalisasi nilai-nilai perusahaan, dan yang kedua adalah banyak-banyak diskusi. Kembali lagi karena konten ini untuk manusia, maka sumbernya juga harus dari manusia. Kayak gitu. Dari manusia untuk manusia. Begitu. Betul. Tapi sejauh ini Mbak Nana ngerasa kesulitan nggak sih? Kan kalau saya lihat kan kalau konten-konten di Jakarta Smart City itu stylenya cukup berbeda dengan konten-konten yang ada di warga muda. Karena target Iya, segmennya juga beda gitu. Yang satunya benar. milenial dengan gaya tulisan yang cenderung sangat milenial, Hmm, sangat easy gitu, sangat mm, gitu ya. Itu dibandingkan dengan konten-konten yang di Jakarta Smart City itu kan cukup berbeda kayak gitu. Nah, kalau Mbak Nana sendiri ngakalinya ini kayak gimana ya Mbak? Seketika itu dalam satu waktu misalnya Mbak Nana harus nulis dua konten di dua mm, tempat yang berbeda dengan style yang beda pula. mm. Oke. Jadi gini, aku ini kan memang suka banget sama sesuatu yang berkaitan dengan politik, terus ilmu-ilmu isu-isu kepemudaan gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan di JSC itu aku nulisnya memang harus ya ini untuk masyarakat gitu. Jadi kita tidak boleh menaruh opini-opini pribadi atau pendapat. Nah, ini menjadi salah satu saran juga buat aku untuk para content writers mungkin yang lagi pada mendengar, itu adalah pentingnya kita memiliki arena bermain lain atau media lain untuk kita bisa menumpahkan apa yang sebenarnya sisi asli kita sebagai penulis gitu. Karena kan mungkin ada orang yang dia bekerja sebagai content writer, tapi sebenarnya dia suka puisi. Tapi di kantor dia ya dia nggak produce puisi gitu. Jadi dia harus punya dua arena bermain yang berbeda. Arena bermain utama adalah tempat dia bekerja, yang mana tulisannya itu harus sesuai dengan nilai-nilai organisasi dia, target oriented dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini adalah cara dia tetap live gitu, kayak aku mau nulis puisi, aku mau nulis pantun dan lain sebagainya. Nah, jadi jujur kalau aku tidak merasa kesulitan ketika memang JSC ini sama warga muda orientasinya berbeda. Yang satu tentang politik, kadang kepemudaan yang memang bahasanya kadang sering belak-belakan gitu kalau baca. Sedangkan kalau misalkan yang JSC kan lebih informatif karena kita kan memang melayani buat masyarakat gitu. Nah, ketika aku sudah menulis di warga muda ya udah aku keluarkan memang yang ini loh Nana kalau lagi nulis gitu. Dan kalau misalkan di JSC aku nulis yang kayak ini loh Nana yang lagi berusaha buat melayani masyarakat bersama teman-teman content writer lainnya gitu. Jadi itu penting banget buat seorang content writer harus mempunyai arena bermain lainnya kayak gitu. Oke. Sempat merasa kesulitan atau ngerasa buntu nggak sih Mbak nemuin ide-ide kayak gitu? Sempat ngerasa stuck gitu nggak sih Mbak? Tentu dong, karena itu adalah suatu hal yang wajar bagi para penulis menurut aku ya. Jadi aku biasanya kalau buntu, aku tinggalin dulu, tapi jangan lupa di save dulu ya. Nanti hilang kan lebih lebih buntu lagi nanti. Iya, Jadi bahaya itu. lebih bahaya lagi. Jadi ketika aku merasa buntu, aku akan berhenti sejenak dulu. Aku akan berhenti sejenak dulu, entah itu aku makan dulu atau aku pesan makanan yang memang lagi aku inginkan. Dan biasanya aku adalah orang yang sering mendapatkan ide ketika aku bermain dengan air. Entah itu Oh, cuci muka atau mandi dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang kalau mau sebelum tidur, itu nanti ada ide sendiri. Dan kalau udah ada ide, teman-teman jangan lupa langsung tulis di note atau di handphone atau dimanapun. Karena kadang ide yang bagus dan brilian itu ntar ke 30 menit kemudian udah nggak ada. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan lagi buntu, stuck, itu sangat wajar. Jadi jangan merasa bahwa, ih aku penulis apa sih, masa aku buntu kayak gini. Jangan merasa kayak gitu. Jadi take your time, relax, terus sampai nanti akhirnya mendapatkan ide lagi gitu. ini sama kayak ini ya Mbak, sama kayak seorang jurnalis ya. Kalau dulu kan jurnalis kemana-mana tuh pasti bawa pulpen sama buku catatan kecil tuh. Nah, ini berarti Benar. kalau kemana-mana harus bawa note.
not digital, tapi bisa pakai HP-nya gitu ya Mbak ya. Bisa Gitu. catatan Oke, atau note digital terserah. oke, oke. Nah, eh, menurut Mbak Nana sendiri kualifikasi content writer yang kemudian nanti akan menguntungkan sebuah bisnis atau perusahaan itu yang kayak gimana nih Mbak? Oke. Menurut aku ada dua hal. Jadi gini, dua hal ini akan harus menjadi pegangan bagi perusahaan, instansi, atau organisasi yang ingin meng-hire content writer. Yang pertama adalah dia mau belajar dan tidak pernah belajar. Dia mau belajar dan nggak pernah mau berhenti untuk belajar. Ya. Dan kedua, dia fleksibel. Itu dua hal yang memang menurut aku penting banget. Kenapa dia harus selalu belajar? Seperti yang aku bilang, content writer itu nggak mungkin kalau dia nggak baca sebelum dia menulis gitu kan. Dan kehidupan ini kan dinamis banget gitu. Perubahan itu kan adalah sesuatu yang memang niscaya gitu, akan selalu terjadi gitu. Jadi si content writer gimana caranya ketika dia bisa deliver informasi, dia bisa deliver cerita ataupun konten-konten terbaru, memang sesuai dengan hal-hal yang kekinian gitu. Jadi dia harus belajar gitu, nggak bisa misalnya ketika aku menulis konten tentang Sumpah Pemuda, aku tidak mengaitkannya dengan pemuda di masa pandemi, tapi aku mengaitkannya dengan pemuda di masa dulu kolonialisme. Itu kan beda banget gitu, kayak udah out of date. Nah, itu yang pertama, harus selalu terus belajar. Dan yang kedua adalah fleksibel. Fleksibel maksudnya itu tadi, ketika dia sudah belajar, oh ternyata dunia sudah berubah, maka dia juga ikut fleksibel dengan tulisan-tulisan dia, dengan konten-konten dia. Kalau misalkan dia nggak fleksibel, bahkan orang-orang pun akan bete bacanya. Misalnya kita punya target milenial. Milenial itu kan suka sesuatu yang fleksibel dan kekinian gitu ya. Ketika dia baca kontennya kok terlalu rigid, kok kontennya terlalu out of date. Nggak fleksibel nih gaya penulisannya cuma formal-formal aja, nggak mau ada receh dikit, nggak mau ada lucu-lucuan dikit, itu juga bakalan jadi masalah. Jadi karena content writer itu adalah berhubungan dengan ide kreatif, konten kreatif untuk apa ya, memperlihatkan wajah positif dari perusahaan atau institusi tersebut, maka si perusahaan harus meng-hire dua kriteria itu dari content writer. Oke. Nah, kalau untuk menyiasati konten terjemahan sendiri, Mbak, nanti tadi kan bicara tentang konten kreatif kayak gitu. Nah, Mm-mm. kreatif kan dengan original kayak gitu. Cuman masalahnya di beberapa kasus nih, Mbak, kalau saya membaca konten-konten artikel website terutama atau di Mm-mm. sosial media, itu sebagian itu menggunakan mereka menerjemahkan konten-konten dari asing, katakanlah dari bahasa Mm-mm. Inggris, yang kadangkala itu membuat saya kadang kesulitan untuk membacanya karena mereka Mm. menerjemahkan itu begitu begitu Plek-plekan terjemahan sama. plek kayak gitu istilahnya plek, kayak akhirnya kebacanya kayak rada kaku kayak gitu. Hmm. Kalau Mbak Nana sendiri itu menyiasati konten kalau misalnya mengambil referensi. Biasanya kalau artikel Mm-mm. kita akan mengambil referensi dari luar Mm. kayak gitu ya. Nah, Mm. nyiasati agar konten kita itu tetap terbaca luas, nggak Mm. kaku, nggak yang letter kayak gitu. Itu bagaimana Mm. itu? Iya, benar. Emang kadang agak menjengkelkan ya ketika kita membaca konten yang memang plek ketiplek tuh kayak ya ampun ini mah cuma kayak copy paste ke Google Translate habis itu kita paste gitu kan. Jadi as a content writer sebenarnya nggak ada masalah kalau mau menyadur artikel dari luar karena memang ada hal-hal mungkin yang bisa ditulis oleh orang-orang luar, misalnya mereka sudah melakukan penelitian itu tapi di Indonesia belum. Sedangkan kita mau mengambil nih ilmu dari mereka, caranya yaitu dengan menerjemahkan artikel mereka gitu kan. Tapi juga ada tata cara bermainnya sebenarnya biar si pembaca itu nggak bete gitu kan. Nah, Eh Kalau aku boleh kasih saran yang bukan saran ya, tips and trick yang lebih simpel adalah 3P sebenarnya. Apa itu 3P? Yang pertama adalah pemahaman, kedua adalah parafrase, dan yang ketiga adalah penyegaran. Nah, si pemahaman ini gini, jangan sampai kita hanya bisa Hai. Mbak, sorry keputus kayaknya ini memang ada Hmm. batasan gitu ya Gak dari pihak apa-apa. Setahu Instagramnya. aku memang tadi, iya kata temen aku live itu sekarang cuma bisa 1 jam. Aku baru inget. Hmm, Oke, iya nggak apa-apa. Hmm. Ini akan jadi pertanyaan terakhir gitu Mbak, sebelum nanti Oke. diberhentikan lagi sama pihak.
Instagram. Oke, bagaimana sih nilai keberhasilan seorang content writer itu dinilai dari apanya nih Mbak? Kalau tadi kan memilih content writer yang menguntungkan perusahaan. Nah, sekarang bagaimana menilai keberhasilan seorang content writer-nya itu? Oke, kalau nilai sebenarnya apakah dia sudah berhasil menjadi content writer atau enggak itu suatu hal yang masih sulit untuk diukur ya. Ambigu maksudnya gini, ketika kita lihat ya dari banyak-banyakan traffic yang mengklik tulisan kita, tapi belum tentu orang yang ngeklik itu baca sampai habis. Mana tahu mereka cuma terperangkap sama judul kita yang clickbait aja gitu kan. Eh, atau kalau misalkan kita mau lihat indikatornya dari sebanyak mana orang yang membaca, kita nggak bisa memastikan juga apakah orang itu udah baca tapi paham atau enggak, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau melihat kesuksesan si content writer itu menulis, itu masih rancu. Paling kita bisa menulis apa kita bisa menilainya itu hanya indikator dari ya dari media sosialnya aja atau dari persentase gimana orang mengklik dan lain sebagainya itu baru baru bisa. Tapi kalau untuk ke tahap yang kayak kamu sudah berhasil nih jadi content writer soalnya konten kamu bener-bener em, membekas banget di pikiran aku dan lain sebagainya itu agak susah. Palingan kita mendapat masukan-masukan pribadi aja dari orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Oke, baik. Mhm. Menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini, Mbak Nana. Tapi sayang sekali, lagi-lagi karena keterbatasan waktu ya, tadi sempat berhenti sebentar juga videonya, kayak gitu. Karena tadi sempat terlambat ya, kita delay masuknya karena ada beberapa trouble di jaringan, kayak gitu. Sekali lagi saya Betul. ucap terima kasih nih buat Mbak Nana karena sudah meluangkan waktunya ya untuk kita join bareng ya pada hari ini pas Talk episode ketiga. Next kita akan collab lagi ya Mbak di kesempatan lain. Saya ucapkan terima kasih Mbak Nana. Gitu. Dan buat yang teman-teman yang ingin menyaksikan kembali video sharing tadi atau ada yang ketinggalan informasinya bisa lihat di video Instagram TV yang akan kami upload usai acara ini. Ya, terima kasih sudah join di Fascom Talk kali ini. Kita ketemu di Fascom Talk episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Vaskom semuanya yang sudah hadir. Ya, sama-sama.